يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kajian fikih kontemporer kita hari ini akan membahas fikih tentang negara. Kenapa ini kita bahas? Yang pertama, ya kita baru saja melaksanakan perayaan 17 Agustus yang menandai kita sebagai bangsa Indonesia sudah punya negara selama 79 tahun. Dan bagaimana pandangan syariat Islam terhadap negara. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang dimaksud negara itu adalah sekedar negeri yang disebut di dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka ya semua peradaban manusia itu bisa disebut sebagai negara. Akan tetapi negara yang kita maksud adalah sebuah sistem pemerintahan, sebuah struktur kepemerintahan yang di situ ada penguasanya, lalu ada rakyatnya, lalu ada wilayahnya. Ya, sebagaimana pengertian negara dalam zaman modern ini. Kan negara itu kan syaratnya ada 3, ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, begitu. Nah, jamaah sekalian, kalau kita kembali dulu ke zaman Nabi SAW, pemerintahan yang dibangun oleh Nabi SAW itu kalau kita coba cocok-cocokkan dengan konteks hari ini, maka banyak bedanya, Pak. Ya, bedanya begini. Ketika Rasulullah itu diangkat menjadi nabi gitu ya, atau bukan jadi nabi, jadi pemerintah, jadi penguasa di Madinah, ya maka tidak ada yang namanya katakanlah pemilu, ya kan, pilpres itu kan nggak ada. Bahkan beliau berkuasa itu secara mutlak. Kalau kita nih Pak, zaman modern, namanya negara itu kekuasaan itu tidak mutlak. Kekuasaan itu dibagi 3 setidak-tidaknya. Sebagaimana teorinya Montesquieu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Nah, kalau kita perhatikan Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahkan seterusnya Pak, khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, semuanya itu tidak ada yang modelnya kayak sekarang gitu Pak. Dipilih ya, kemudian ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif, itu nggak ada. Ya kalau mau dibilang semuanya sih polanya pola monarki absolut. Monarki absolut. Ya dia yang jadi penguasa, dia yang jadi pengawas, dia yang jadi hakim. Borong Pak semua. Bahkan kalau di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dia juga yang jadi menteri agama. Nabi itu Pak imam rawatib loh di masjid itu. Nah, cuma memang di masa itu kehidupan masih sangat sederhana, masih sangat simpel. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahkan juga dalam hadis-hadis Nabi, tidak pernah disebutkan syarat suatu negara itu harus ada legislatif, yudikatif, apalagi eksekutif gitu, tidak pernah dipecah-pecah menjadi 3. Ya pokoknya siapapun yang jadi penguasa ya sudah kita taati, kita ikuti. Lepas dari bagaimana tata cara dia berkuasa. Apakah dia menerimanya sebagai warisan, apakah dia katakanlah sebagai pemenang perang, atau apapun cara-caranya, ya Islam itu tidak secara spesifik menetapkan yang namanya negara itu dibentuknya harus begini atau begitu. Itu poin yang penting Pak. Jadi Al-Quran
ya, tidak secara spesifik menyebutkan kalau negara Islam itu harus begini atau harus begitu. Jamaah sekalian, yang kedua, di masa pemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang yang menjadi pemimpinnya di Madinah itu beliau ya, sebagai nabi juga, sebagai ya sultan juga, penguasa juga. Tapi tipologi masyarakat Madinah itu tidak sama dengan sering yang digambarkan oleh kebanyakan kita umat Islam zaman sekarang, bahwa negara Islam itu isinya hanya orang Islam doang. Itu sama sekali tidak, Pak. Justru Nabi ya, beliau menjadi pemimpin buat semua agama. Dalam arti di Madinah itu bukan hanya Muslim, Pak. Yahudinya banyak. Dan pemeluk selain Yahudi, orang-orang Arab musyrikin yang belum masuk Islam, yang masih menyembah berhala juga banyak. Bahkan tercatat ada juga Nasrani, ada juga Majusi di masa pemerintahan Nabi. Nah, yang unik, Pak, di Madinah itu bukan cuma ada masjid, tapi juga ada, ya menyebutnya mereka al-ma'bad, rumah ibadah. Karena komunitas Yahudi cukup banyak di Madinah. Ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Semuanya diberi fasilitas untuk ya bisa menjalankan ibadah. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, Pak, Nabi kita sebagai hakim, ya kan, ini kan jadi bukan cuma pemerintah dalam arti eksekutif ya, tapi Nabi juga sekaligus jadi hakim setiap ada masalah, persoalan yang terkait dengan masalah hukum, baik pidana atau perdata, ya hakimnya ya Nabi gitu kan. Nah, di masa itu, Pak, undang-undang yang digunakannya malah bukan Al-Quran. Nah, ini yang menarik, Pak. Kenapa saya bilang undang-undangnya bukan Al-Quran? Karena ayat Al-Quran belum turun semua. Kita tahu, Pak, ya, Quran itu turun selama masa berapa? 23 tahun. Nah, waktu Nabi hijrah, begitu sampai Madinah, beliau langsung diangkat jadi hakim, jadi pemimpin. Nah, sementara ayat Quran yang beliau bawa dari Mekah, seluruhnya itu ayat Makkiyah semua. Ayat Madaniyah belum turun. Padahal kita tahu ayat Makkiyah sama ayat Madaniyah itu karakternya beda. Kalau ayat Makkiyah, Pak, bicaranya tentang keimanan, tentang iman pada Nabi, pada Rasul, pada hari akhir, bicara kiamat. Nah, itu ngomongnya di ayat-ayat Makkiyah, Pak. Kalau bicara ayat Makkiyah yang isinya kayak gitu, maka dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu nggak pernah ada masalah. Sama-sama orang Yahudi percaya adanya malaikat, percaya. Quran juga ngomong begitu. Yahudi percaya adanya para nabi dan rasul, bahkan para nabi dan rasul boleh dibilang semuanya itu orang Yahudi. Nabi Musa Yahudi, Nabi Daud Yahudi, Nabi Zakaria, Isa, Yahya dan seterusnya itu dari mereka semua. Jadi ya misinya orang Yahudi itu memperkenalkan bahwa Allah di langit sana mengutus para nabi dan rasul lewat para malaikat kepada para nabi. Itu semualah yang diceritakan di Quran dalam ayat-ayat Makkiyah. Tidak ada masalah. Termasuk ketika orang-orang Yahudi dakwahnya itu di masa sebelum Nabi Muhammad ya, ya mereka meyakinkan umat manusia bahwa nanti akan ada kiamat nih. Setelah kiamat ada kehidupan akhirat, ada surga dan neraka dan sebagainya. Bangsa Arab nggak percaya. Dan itulah dakwahnya orang Yahudi. Nah, ketika Al-Quran turun di Mekah, bicara tentang kiamat, surga, neraka, ya kan cocok. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, ketemu Yahudi, ya cocok kita, satu server, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, ketika Nabi kemudian, kenapa kok orang Yahudi mau Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin mereka? Ya karena memang inilah tipologi Nabi yang dijanjikan dalam kitab suci kami selama ini. Gitu. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah menjadi pemimpin, rakyatnya Muslim, rakyatnya Yahudi, Yahudinya menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad secara prinsip tidak ada yang bertentangan dengan akidah orang-orang Yahudi,
bahwa dalam masalah keimanan ya, bahwa ada malaikat, ada nabi dan rasul, ada kitab suci, ada kehidupan akhirat, dimulai dengan adanya kiamat, ada surga, neraka dan seterusnya. Sepakat. Nah, terus tentang masalah hukum, nah kan Nabi sudah langsung jadi hakim tuh. Sampai Nabi wafat itu hakimnya di Madinah ya Rasulullah. Kalau ada masalah-masalah yang sifatnya kayak ada orang berzina, ada orang mencuri, ada kasus pemberontakan apa dan sebagainya, ya hakimnya Nabi. Nah, Nabi itu dengan apa memutuskan masalah, memutuskan perkara, merujuk kemana? Ya merujuknya sih kepada kitabullah pastinya. Tapi kitabullah di masa itu Pak, belum ada. Al-Quran belum turun tentang ayat-ayat bagaimana caranya, misalnya kalau pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh itu dirajam, orang berzina itu dicambuk atau dirajam, yang mencuri dipotong tangan gitu ya, berzina dirajam. Itu belum ada ayat Quran yang turun. Yang ada Taurat. Jadi Nabi Pak, nabinya Nabi Muhammad gitu. Kitab sucinya Quran. Tapi ketika memutuskan perkara pakai Taurat. Tauratnya yang digunakan, Pak. Kenapa kok Nabi Muhammad pakai Taurat? Ya karena Nabi Muhammad adalah nabi di antara semua nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul sejak zaman Nabi Musa sampai terakhir Nabi Isa semuanya menggunakan Taurat, tidak terkecuali Nabi Muhammad. Ya pakai Taurat begitu. Selama ayat-ayat Quran terkait masalah hukum itu belum turun semua. Jadi jamaah sekalian, kebayang ya bagaimana menyatunya orang Yahudi dengan kaum muslimin di masa Rasulullah, sebuah negara dibangun oleh Nabi yang isinya bukan hanya penduduknya muslim dengan Yahudi, bahkan Nabi pun pakai Taurat sebagai, ya kalau bahasa kitanya sebagai undang-undang dasar. Malah bukan pakai Quran. Setidak-tidaknya di awal pemerintahannya. Nanti ya sedikit demi sedikit bergeser pakai ayat Quran juga. Ketika ayat Qurannya sedikit demi sedikit mulai turun, ya kan, mulai banyak dan sebagainya, ya menggeserlah Taurat itu. Ya ayat-ayat Taurat kemudian diganti dengan ayat-ayat Quran. Tapi prosesnya adalah Taurat dulu, baru kemudian Quran nyusul di belakangnya. Jamaah sekalian, ya seperti itulah profil dari negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang bisa kita catat? Ya negaranya plural, Pak. Tidak orang Islam semua, bahkan tidak pakai Quran seterusnya. Ada orang kafirnya juga di dalam negara itu dan mereka eksis. Istilahnya mereka juga ada dalam pemerintahan juga. Mereka juga punya rumah ibadah juga yang diakui. Dan yang menarik, yang paling akhir itu Pak, memang sebagian Yahudi itu berkhianat, benar. Maka ada perang itu kan. Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, Bani Quraidah malah bukan cuma diusir, tapi malah dieksekusi mati. 900 laki-laki dari Bani Quraidah itu disembelih. Ya karena mereka, ya kalau cara kita di Indonesia tuh PKI lah gitu Pak, pengkhianat bangsa gitu kan. Mereka kerjasama dengan negara lain atau dengan kekuatan asing untuk mengepung Madinah dengan 10.000 pasukan. Itu apa namanya, bohirnya itu Yahudi-Yahudi itulah. Maka hukumannya adalah mereka disembelih. Tapi tidak semua Yahudi seperti itu. Orang Yahudinya sebagian lagi malah ya mereka tidak masuk Islam, tapi mereka bilang sama Nabi bahwa kami tetap loyal, kami tetap setia pada konstitusi kita, piagam Madinah. Jadi kami minta Anda melindungi kami, Anda kan pemimpin kami, lindungi kami sebagai rakyat. Dan Nabi mengatakan oke, deal. Saya tidak akan maksa kamu masuk agama Islam, tapi kalau kamu loyal dan setia kepada konstitusi kita, piagam Madinah, ya kalian saya lindungi. Dan itulah kemudian dalam ilmu fikih kita mengenal kafir itu ada dua Pak. Ada kafir harbi yang halal darahnya kita perangi, satu lagi kafir zimmi, kafir yang kita lindungi. Nah, bagian yang kedua ini Pak yang menarik, yang menjadi ciri khas khilafah Islamiyah selama berabad-abad kemudian, bahwa pusat-pusat peradaban Islam itulah tempat yang paling aman buat berlindungnya agama-agama yang lain.
Ini Pak yang jarang dibahas, jarang dikupas oleh kajian-kajian keislaman. Rata-rata berpikirnya Islam itu diturunkan untuk membunuhi semua agama. Ya dengan dalil liyuzhirahu 'ala dini kullihi gitu kan, memerangi semua agama. Keliru banget, Pak. Enggak begitu. Justru Islam diturunkan untuk melindungi semua agama. Melindungi, Pak. Rasulullah itu melindungi orang Yahudi. Ditampung, ya. Rumah mereka itu dekat dengan rumahnya Nabi, ya kan? Sehingga kalau Nabi punya hajat, Pak, nyembelih kurban, nyembelih akikah, gitu-gitu ya, walimah. Bagian, Pak, berkatnya itu, Yahudi itu. Wah, untung nih kita bertetangga sama Nabi Muhammad. Walaupun kita beda iman, tiap hari masuk tuh antaran makanannya. Ya karena hakul jiron, karena rumahnya dekat sama rumah Nabi, ya mereka dapat. Kalau mereka sakit, Nabi jenguk, Pak. Gitu. Kalau mereka ada yang meninggal, Nabi hormati walaupun nggak ada sholat kan, nggak disolatkan. Tapi jenazahnya digotong, Nabi berdiri dan menghormatinya. Yahudi. Nah maka keliru gambaran orang yang mengatakan bahwa semua orang kafir harus dibunuh dan sebagainya. Dia berarti nggak paham sirah nabawiyah. Faktanya Nabi hidup berinteraksi dengan orang kafir bahkan di kota suci Madinah. Mungkin Bapak heran kalau hari ini di Madinah tidak boleh ada orang kafir. Gini Pak, kalau secara syar'i hukum syariatnya tidak ada larangan adanya orang kafir tinggal di kota suci Madinah. Kenapa? Ya sampai Nabi wafat pun Yahudi masih banyak. Bapak ingat nggak? Waktu Nabi wafat, beliau masih punya tanggungan hutang kepada tetangganya yang Yahudi. Ya berarti kan ada Yahudi di Madinah itu Pak. Sampai Nabi wafat loh, ya kan? Nah kalau sekarang pemerintah Saudi Arabia melarang ada orang kafir masuk Madinah, ini bukan Mekah Pak ya, Madinah. Ya itu peraturan negaranya dia aja. Dia bikin peraturan Madinah nggak boleh juga orang kafir masuk. Ya itu atur aja. Ya kan terserah. Nggak ada dalil ayat Quran atau hadisnya. Dalilnya pakai kalimat Allahumma turja. Ya Allah atur aja. Ya terserah lu dia penguasanya dia bikin aja aturan. Pokoknya orang kafir nggak boleh masuk Madinah ya. Titik selesai. Orang gua raja di sini apa urusan lo? Begitu Pak. Tapi kalau bahasa ilmu fikih dan syariahnya, yang nggak boleh masuk tuh kota suci Mekah, tanah haram, itu emang nggak boleh. Dari sejak awal, sejak Fathu Mekah, orang-orang kafir disuruh minggir gitu kan. Tapi kalau Madinah tidak ada urusan. Nah, di masa Rasulullah, orang Madinah itu bukan saja hanya Muslim, tapi orang kafirnya juga ada, bahkan diakui dalam konstitusi. Jadi piagam Madinah itu Pak, 47 pasal itu, pasal-pasal tentang Yahudi begini, Yahudi apa gitu ya, hak-haknya dan sebagainya diakui. Nah itulah negara yang dimaksud oleh Rasulullah secara praktek. Tadi saya katakan, setelah Nabi wafat, orang-orang Yahudi itu masih tinggal di Madinah. Di masa Abu Bakar Yahudi ada. Di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali, ridwanullahi alaihim ajma'in, semua ada. Bahkan khalifah itu adalah pelindung dari orang-orang kafir. Tentu dengan syarat. Ini kafirnya kafir jinak Pak. Bukan kafir yang harbi. Bukan kafir yang berkhianat. Kalau yang berkhianat disembelih. Ya, perang Bani Quraidah itu Pak. Tahun ke-6 ya. Setelah Nabi dikepung dengan 10.000 pasukan. Lalu pasukannya udah bubar. Nah Jibril turun pada Nabi. Jangan berhenti dulu. Masih ada musuh kalian yang harus kalian habisi. Yahudi Bani Quraidah. Dikepung Pak perkampungan Bani Quraidah itu, lalu kemudian mereka menyerah, lalu diadili. Nah pengadilannya itu Pak memvonis semua laki-laki Bani Quraidah harus dihukum mati, disembelih satu persatu Pak. 600 orang dikubur ya, sembelih cemplungin ke lubang, jadi kayak lubang buaya gitu Pak, tapi bukan cuma 7 ya, 600 ya dieksekusi, bukan karena dia kafir tapi pengkhianat bangsa gitu Pak. Nah Yahudi yang kafir tapi tidak berkhianat, yang tetap masih loyal kepada pemerintahan Rasulullah malah dilindungi. Bahkan Nabi membuat sabda, bersabda, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu Yahudi yang saya lindungi ini,
maka saya berperang melawan orang yang ganggu itu. Adzantuhu bil harbi, perangnya lawan saya. Gitu. Nah, maka di pusat-pusat khilafah Islamiyah, entah itu yang di Bani Umayyah di Damaskus, atau yang di Baghdad Bani Abbasiyah, bahkan yang terakhir di Istanbul di Turki, Bapak bisa tahu komunitas-komunitas Yahudi berkembang biak justru di ibu kota khilafah Islamiyah. Jadi Pak, sekarang ini di mana banyak Yahudi? Di Istanbul, di Turki. Kenapa? Ya karena itu warisan dari agama Islam. Islam itu turun melindungi orang-orang kafir, begitu. Nah, tentu tadi saya katakan kafirnya bukan kafir harbi, kafirnya yang loyal. Loyal itu dalam arti ya dia mengakui khilafah, gitu kan? Dia minta perlindungan dari khalifah dan dia jadi good citizen di situ. Dia dikasih hak untuk ibadah apa dan sebagainya. Ya, istilahnya kalau ada kurban dapat, kalau ada akikoh dapat, ada BLT dapatlah sebagai warga negara. Seperti itulah negara yang dicontohkan dalam sejarah Islam. Nah, jamaah sekalian, kita masuk ke zaman kita sekarang. Ketika para founding father kita membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945, kan ada nih sebagian kaum muslimin yang menginginkan negara kita ini secara spesifik harusnya jadi negara Islam lah. Karena waktu itu kan lagi ada semacam semangat kebangkitan negara-negara Islam setelah ratusan tahun mereka dihancurkan. Ya. Tetapi tanggal 18 Agustus itu terjadi penyempurnaan. Awalnya Pak, di dalam 5 sila Pancasila kita itu yang nomor 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep dasarnya itu masih membawa semangat syariat Islam masuk dalam negara. Maka bunyi sila pertama itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ada 7 kata Pak tambahan itu dalam sila kita yang pertama, dan ketika diproklamasikan resminya kita Pancasilanya panjang tuh Pak. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Gitu Pak. Tapi sehari kemudian 18 Agustus ya kan, kemudian kita hapus 7 kata itu. Ya panjang ceritanya, tapi intinya jangan sampai yang bukan Islam itu merasa nih negara punya dia doang. Kita cuma jadi penumpang gelap, kita cuma jadi warga kelas 2 ya. Maka 7 kata itu dihapus. Udahlah, yang penting ketuhanan yang Maha Esa udah mewakili banget. Adapun tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya tidak dimasukkan dalam konstitusi negara. Itu Pak yang terjadi. Nah, buat sebagian kalangan ya dikatakan, oh berarti Indonesia negara sekuler, negara kafir, negara yang bukan Islam karena tidak pakai hukum Islam, kan begitu ya Pak ya. Nah, itu banyak kalangan yang seperti itu. Teman-teman saya yang perjuangannya arahnya ke bagaimana mau bikin negara Islam gitu Pak, itu menganggap tanggal 18 Agustus sebagai hari berkabung nasional. Percuma kita perang ngusir Belanda, begitu jadi negaranya negara kafir gitu Pak. Dikafir-kafirin Pak negara kita ini Pak, karena tidak tercantum 7 kata itu ya kan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bandingkan Pancasila yang 5 sila itu dengan Piagam Madinah yang dibikin oleh Nabi dan orang Yahudi ketika bikin konstitusi negara Madinah. Ya. Tidak ada satupun kata di dalam konstitusi Piagam Madinah itu yang menyebutkan bahwa negara ini negara Islam. Tidak ada. Dan juga tidak ada kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu nggak ada. Itu. Yang ada adalah lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Dua-duanya disebut. Ya kan? Orang-orang Islam itu punya agama, mereka jalankan agama mereka, haknya mereka menjalankan agama Islam. Dan bagi orang-orang Yahudi diakui juga walil yahudi dinuhum. Bagi orang Yahudi ya agama mereka. Itu sama persis dengan kalau kita baca surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Gitu.
Jadi negara yang dibangun oleh Nabi itu negara yang prinsip dasarnya bukan kewajiban menjalankan syariat Islam, bukan. Negara yang melindungi semua agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita sama-sama punya agama yang beda, ya masing-masing jalankan saja, begitu. Nah, maka buat sebagian kalangan, ya, mayoritas kaum muslimin menerima hal itu. Para kiai, para ustadz dan sebagainya, ya sudah, nggak apa-apa. Kita nggak akan ngeributin masalah 7 kata yang ada dalam Pancasila itu. Kenapa? Ya karena nggak ada pengaruhnya. Justru negara ini mau kita bangun untuk menampung semua agama yang ada, ya kan? Sehingga jadilah negara Indonesia itu, Pak, formatnya sudah sama, sudah seiring sejalan dengan format negara yang dibikin oleh Nabi SAW di Madinah. Piagam Madinah itu sudah, ya istilahnya senafas lah gitu dengan yang kita sebut dengan Pancasila itu, mengakui semua agama yang ada dan mengatur kerukunan antar umat beragamanya. Ini berbeda jauh, Pak, dengan beberapa negara yang lain yang di zaman itu kemudian bermunculan jadi negara Islam. Sebutlah misalnya Pakistan. 2 tahun kemudian setelah kita merdeka, tahun 47, Pakistan merdeka. Tapi mereka menyebut negara mereka Republik Islam Pakistan. Pakai ada embel-embel Islam. Dan mereka ingin negaranya itu seluruhnya orang Islam doang. Karena kalau kita lihat latar belakang sejarah, emang mereka kayaknya harus melakukan itu sebab tadinya kan mereka bagian kecil dari India. India yang segitu besarnya, umat Islamnya itu sering ditindas oleh yang mayoritas. Lalu mereka pengen kalau India ini merdeka dari Inggris, ya kita juga merdeka dari Inggris dan dari India. Maka jadilah negara Pakistan. Islam semua, gitu kan. Mungkin kalau kita lihat secara sekilas, wah berarti lebih Islami Pakistan. Secara konstitusinya, gitu kan. Karena berhasil mencantumkan kata-kata Islam di dalam nama resmi negaranya mereka. Cuma kalau kita perhatikan kelanjutannya, ya kita jadi ketawa sendiri, Pak. Dia mah namanya doang Islam, Pak. Tapi kehidupan berikutnya justru sama sekali tidak mencerminkan Islam. Gini, Pak, ceritanya. Pakistan itu berantem sesama umat Islamnya. Semua rebutan pengen jadi penguasa. Tapi caranya itu, Pak, memalukan. Mereka bukan pakai pemilu, bukan pakai musyawarah, tapi pakai bom. Ini pemerintah yang sah nih, ya. Waktu itu yang jadi penguasanya Ali Bhutto, Perdana Menterinya. Nah, yang ingin mendongkel kekuasaannya justru orang yang dulu dia angkat jadi jenderal, Menhankamnya gitu. Menhankamnya bikin katakanlah revolusi militer. Jadi negaranya dijatuhkan, Perdana Menterinya ditangkap, jeblosin penjara, lalu disidang. Hukumannya hukuman gantung. Maka jenderalnya yang berkhianat itu naiklah jadi penguasa. Nah, anaknya Ali Bhutto, yang perempuan namanya Benazir Bhutto, ketika udah gede, bangun perlawanan, balas dendam. Bapak gua dulu gantung, sekarang gua bom. Ya, jenderalnya naik pesawat, ya kan, bom gitu kan. Gantian Benazir Bhutto jadi Perdana Menteri. Nah, dibalas lagi, Pak. Jadi di sana emang murah sih, nggak pakai pemilu, langsung dibom aja, Pak. Gitu, jedar. Nah, ini negara Islam model apa? Katanya Islam, tapi kok begitu caranya? Dan uniknya, Pak, yang ngebom itu Muslim, yang dibom juga Muslim, gitu. Nah, ini kan malu-maluin sebenarnya, ya kan? Sebenarnya nggak jauh beda dengan negara yang satunya lagi, yaitu Afghanistan. Kalau Afghanistan itu merdeka belum lama, Pak, di sekitar akhir 80-an masuk tahun 90. Tadinya kan dijajah sama ini Soviet, ya kan? Lalu Sovietnya pecah, bubar, Afghanistan itu kemudian merdekalah gitu ceritanya kan di awal 90-an. Apa yang terjadi, Pak? Faksi-faksi mujahidin yang ada di sana justru udah kehabisan musuh, mau ngapain lagi kita? Nggak ada yang bisa kita tembakin tiap hari. Nah, ada teman gue di sono, tembak aja temennya, gitu, Pak. Ya rebutan kekuasaan ujung-ujungnya, Pak. Mereka mau jadi penguasa. Ada 8 faksi mujahidin
yang sama-sama melemparkan roket kepada sesama mereka, Pak. Hancur. Ya, di sini ada Hikmatyar, sana ada Abdul Rabbi Rasul Sayaf, di sini ada Burhanuddin Rabbani, di sini ada Ahmad Shah Mansur, ya kan, Singa Lembah Pansir. Semuanya mujahidin, semuanya muslim, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka saling bom, saling bunuh. Jadi nikmat Allah yang sudah Allah turunkan, yaitu kemerdekaan itu, Pak, tidak disyukuri, tapi malah mereka ya perang sendiri. Akhirnya mereka keluar dari mulut macan, masuk ke mulut buaya. Dijajah lagi, Pak, berikutnya, tapi bukan oleh Soviet, oleh proksinya Amerika, yaitu munculnya Taliban. Ya, sampai sekarang mereka hidup dengan kekacauan kayak gitu. Beberapa negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Yaman misalnya, Pak. Kita orang Indonesia itu kalau sama Yaman itu negeri guru-gurunya sendiri ya, Pak. Kelompok-kelompok yang di Indonesia ini lagi pada berantem gitu, Pak, ya. Kalangan habaib misalnya, Pak, ya kan, yang pada maulidan, haul gitu ya, baca rawi, barzanji dan sebagainya, kan itu sanad agamanya itu kan dari Yaman gitu kan. Nah, di Yaman itu, Pak, kelompok-kelompok yang Islam tuh saling perang sekarang ini ya. Di sana musuhan, Pak, yang Habib-Habib tuh musuhan sama yang kelompok-kelompok Salafi, Pak, yang jidat hitam, celana cingkrang, kalau sholat ngengkang, ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, Pak, itu pusatnya di Yaman juga. Ada Dr. Robi Madkhali, ada Syekh Mukbil, dan seterusnya, banyak. Itu kan berantem, Pak, ya. Di sini berantemnya mah cuma sindir-sindiran, paling di, ya katakanlah di sosial media gitu kan, pada nyinyir-nyinyiran. Kalau di sana, Pak, gebuk-gebukan beneran, Pak. Keluarin pistol, keluarin senapan, dan tembak-tembakan. Sama yang satu lagi, Pak, yang di Indonesia juga banyak. Syiah. Syiah di Indonesia kan banyak, tapi biangnya Syiah, pusatnya Syiah ya di Yaman. Sekarang Yaman itu, Pak, pemerintahannya ngungsi, Pak. Pemerintahnya ngungsi karena ditembakin terus sama pemberontaknya, ya pemberontak Syiah Houthi, ya kan, Yaman Utara. Bayangin, Pak, kita punya pemerintah, tapi pemerintahnya nggak di Jakarta, Pak. Bukan di Jakarta, bukan di IKN, di Malaysia, ngungsi pemerintahnya. Karena mereka ngelemparin bom, ya kan, perangnya begitu, Pak, serem banget. Bahkan kita punya kedutaan besar di Yaman itu, kedutaan kita aja dibom, Pak. Padahal negara lain loh, dibom aja sama dia, bodoh amat, ya kan, pokoknya dia perang aja gitu. Jadi kalau di sini kita bilang, wah Yaman itu luar biasa apa sih, di sana orang pada ngungsi, Pak. Orang-orangnya pada ngungsi. Nggak jauh beda dengan Sudan, nggak jauh beda dengan Ethiopia, nggak jauh beda dengan Suriah, nggak jauh beda, semua pada perang aja. Jadi ya kalau saya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang Allah kasih anugerah dengan kenikmatan yang berlipat, itu benar, Pak. Kepada kita Allah bukan hanya memberikan sekedar kemerdekaan, ya, tapi juga kenikmatan. Apa nikmatnya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jamaah sekalian, Indonesia ini tadinya belum ada, Pak. Tadinya adalah kepulauan Nusantara yang banyak banget, yang terdiri dari banyak kerajaan. Di mana satu kerajaan dengan kerajaan lain itu nggak saling kerjasama. Nggak. Mereka bahkan saingan, bahkan ada yang musuhan, bahkan ada yang saling mencaplok. Dulu, Pak, yang namanya Patih Gajah Mada, yang mewakili kerajaannya dia, apa itu? Majapahit, gitu kan. Rajanya Prabu Hayam Wuruk, ya kan, jenderalnya Gajah Mada. Itu, Pak, ke sono Gajah Mada, ke sini Hayam Wuruk, ini Harmoni, sono Bios Kota. Itu kan jalan tuh dua tuh ya. Nah, itu tuh pernah ngejajah negara-negara lain di sekitarnya, kerajaan-kerajaan lain sampai sewilayah Nusantara gitu kan. Itu bukan bersatu, Pak. Itu menjajah sebenarnya gitu kan. Nah, dulu kerajaan-kerajaan itu bermusuhan, Pak. Orang Betawi nih, Pak, kalau mengumpat, apa mengumpat tuh bahasa Indonesianya, kalau ngomel, ya kan, kalau maki-maki orang, dasar lu pejajaran gitu, Pak. Pejajaran itu orang Betawi nggak suka dengan kerajaan Pajajaran, ibu kotanya di Bogor, Pak. Cuman kampusnya Unpad adanya di Bandung, ya kan. Pusat kerajaannya di Bogor. Orang Jakarta itu bagian dari kerajaan Banten. Kerajaan Banten dengan Pajajaran musuhan. Ya, sama-sama pribumi tapi musuhan, perang gitu kan. Nah, orang Jakarta bergurunya kan ke Kulon, ke Banten, ya kan. Nah, orang Jakarta kalau
Kalau menjelekkan orang lain, kalau orang Jawa kan duanco apa gitu kan. Nah kalau orang Jakarta enggak, pejajaran lo gitu. Menggambarkan betapa busuknya orang-orang pejajaran gitu. Ya kayak gitulah keadaannya. Nah datanglah penjajah. Kita dijajah sama Portugis, gantian sama Belanda. Sepanjang Belanda itu pernah juga diselingin dengan Inggris, Prancis gitu ya. Kemudian Belanda lagi dan seterusnya sampai akhirnya Belandanya pulang kampung, diganti Jepang, lalu kita merdeka. Cuman yang menarik Pak, kita tuh bukan cuma sekedar merdeka Pak, tapi juga dianugerahi oleh Allah sebuah wilayah bentangan yang maha luas, luas banget Pak. Belanda waktu itu serakah juga Pak, banyak banget tuh wilayah yang dia kuasai. Dan perjanjiannya adalah semua bekas jajahan Belanda itu jadi Indonesia, gitu Pak. Untung Belanda serakah dulu, ya kan? Untung gitu Pak. Sehingga kita jadi luas Pak. Bayangin dari Sabang sampai Merauke itu Pak. Itu kalau kita naik pesawat, jauh loh Pak itu, lama loh itu. Nggak ada sih ya pesawat yang langsung dari Sabang sampai Merauke, nggak ada. Mungkin harusnya ada tuh ya, biar sesuai dengan lagunya gitu. Sepanjang jalan lagunya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau kita ukur Pak, dari Aceh, Banda Aceh ke Jakarta, kalau kita naik pesawat yang direct flight, paling nggak 2,5 jam sampai 3 jam lah itu terbang, ya kan? Nah kalau kita sambung dari Jakarta ke Papua, itu bisa 5 jam Pak. Jadi Bapak tinggal tambahin aja 3 jam, tambah 5 jam tuh 8 jam Pak. Dari barat sampai timur. Itu Pak, kalau kita pergi haji umrah, udah sampai Mekah itu Pak. Ya Mekah, kalau Jeddah mah 9 jam lah ya. Ya beda sejam doang lah gitu. Berarti luas banget negara kita Pak. Terdiri dari 250 kerajaan kecil-kecil yang dulunya bermusuhan. Begitu 17 Agustus, semua kerajaan bilang, nyok kita bikin negara baru aja. Yang paling eksis Pak, Jogja. Jogja tuh masih eksis sebagai kerajaan. Belanda aja masih mengaku itu kerajaan. Tapi rajanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke 9 ya waktu itu kan, masih 9, sekarang kan 10. Beliau nggak bilang, weh ini negara saya, kalian mereka aja, tapi ini negara saya loh, kita dua negara yang berbeda ya. Enggak Pak, beliau sangat-sangat nasionalis, ya kan. Negaranya dipersembahkan buat Indonesia. Ya Jogja, ya Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat itu ya bagian dari NKRI, gitu Pak. Makanya beliau pernah diangkat jadi wakil presiden kan, wakil presiden kita itu beliau gitu. Nah, kerajaan-kerajaan yang lain juga sama aja. Semua kerajaannya melebur jadi Indonesia. Pak, itu fenomena yang jarang-jarang loh kejadian. Di mana-mana yang ada Pak, kerajaan besar, ya kan? Begitu rajanya udah tua, punya anak, nah anaknya pada berantem Pak. Kerajaannya pecah-pecah. Kerajaan Sulaiman tuh Pak, ya kan? Nabi Daud dulu awalnya bikin kerajaan, lalu diwariskan pada anaknya Sulaiman. Di zaman Sulaiman, kerajaannya kemana-mana Pak, sampai ke Sabah kemana-mana. Tapi anaknya Nabi Sulaiman 2 orang berantem Pak, kerajaannya bagi 2, gitu kan? Hancur di mana-mana. Biasanya kerajaan besar tuh lalu hancur. Nah, kerajaan-kerajaan di Indonesia juga gitu Pak. Kerajaan Demak tuh hancur, terus bikin lagi Pajang hancur, bikin lagi yang apa itu Pakualaman dan sebagainya. Jadi Keraton Jogja dan Solo gitu kan? Pecah-pecah gitu Pak. Tapi yang unik dari semua yang pecah-pecah itu akhirnya mereka bilang, ya udahlah kalau gitu kita berbangsa satu, bertanah air satu, bernegara satu, yaitu negara Indonesia. Yang bentangannya dari Sabang sampai Merauke. Yang di dalamnya ada ribuan suku bangsa. Bahkan pengamat bahasa menyebutkan bahwa kita punya bahasa daerah. Itu Pak, lebih dari 700 bahasa daerah. Di satu negara doang Pak, 700 bahasa daerah. Yang kalau nggak belajar bahasa Indonesia Pak, nggak bisa ngomong. Gitu. Saya pernah lagi di Madinah, itu didatengin sama askar polisi gitu ya. Dia tanya, Anda orang Indonesia? Iya. Ini ada ibu-ibu nyasar katanya orang Indonesia. Ente bantuin dah biar ketemu lagi rombongannya. Terus saya tanya sama emak-emak itu, ibu dari mana? Terus gimana dan sebagainya. Ibu itu nggak jawab sama sekali Pak. Rupa-rupanya dia nggak ngerti bahasa Indonesia Pak, dan kita nggak ngerti bahasa dia. Ini sama aja mau orang asing ini Pak, ya kan? Ya saya balikin lagi ke polisi. Sorry Pak, kenapa? Dia Indonesia itu bahasanya kita kagak paham.
Udah cariin aja tuh keluarganya di mana. Ya bukannya kita nggak mau nolongin, orang kita kagak paham ya kan. Selidik punya selidik itu kayaknya orang-orang mana Gorontalo apa mana gitu kan ya. Yang dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya wajar sih muka Indonesia, cuman nggak bisa ngomong bahasa kita. Kebayang Pak, begitu tuh ada 700 bahasa. Ya orang Saudinya geleng-geleng. Banyak banget sih bahasa serakah amat. Kita kan satu aja bahasa Arab doang dah selesai gitu kan. Kita enggak Pak. Jangankan 700, yang satu bahasa aja Pak, Jawa. Itu kalau udah wilayahnya geser-geser dikit udah beda itu Pak. Jogja, Solo masih nyambung Pak. Ke barat dikit, Kebumen, Gombong, Karanganyar, itu udah bukan ke Piye lagi Pak, udah ke Priwek itu, ya kan? Makin ke barat lagi, Cilacap, Bumiayu, Tegal gitu udah ke Priben. Nah, udah lain Pak. Dari ke Piye, ke Priwek, ke Priben, itu udah jauh Pak bahasanya itu. Ya, nyong wetenge kencot gitu kan, oh udah lain lagi itu. Kencot apaan kencot gitu kan. Nah, itu satu bahasa, masih satu Jawa gitu Pak, udah beda lagi, ya kan? Apalagi nanti dengan Sunda, apalagi dengan Padang, dengan Batak, dengan wah. Tapi uniknya Pak, semua jadi satu, gitu kan? Itu yang saya bilang jarang-jarang fenomenanya. Maka kalau ada ayat Quran menggambarkan kayak gitu, saya bilang daftarin tuh Indonesia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika dulu kalian tuh saling berperang, a'daan musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah lunakkan hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kalian tuh dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Pak, dari 17 Agustus 45 itulah kemudian pertama kali muncul kata-kata saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Gimana nggak bangga kita Pak. Bagian dari sejarah itu Pak. Ya kan? Lo mau hitam, lo mau putih, lo mau apa dan sebagainya, kita satu bangsa. Kan begitu. Mau bahasanya beda-beda, mau kulitnya beda-beda, mau budayanya beda, agamanya beda-beda, nggak ngaruh. Pokoknya kita satu bangsa, gitu kan. Nah itu Pak, kebanggaan yang tidak dimiliki oleh tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, nggak punya mereka. Karena kita luar biasa sebenarnya. Jadi kita menganggap yang ada di Papua itu saudara kita, yang ada di Aceh itu saudara kita, di pedalaman Kalimantan saudara kita, ya saudara sebangsa dan setanah air. Itulah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau tinggal di Madinah. Digabungkan semuanya itu menjadi sebuah kekuatan besar. Jadi nikmat ini, nikmat bersatu dalam sebuah negara, sebenarnya sudah diawali oleh dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak harus negaranya berbentuk sebuah kerajaan Islam atau sebuah khilafah Islamiyah, enggak. Itu pemikiran kuno banget, udah nggak zaman kayak gitu. Di masa Rasulullah saja isinya itu bukan hanya Islam, tapi bersaudara, ya berinteraksi satu sama lain. Maka mari kita ya syukuri nikmat persatuan kita selain nikmat yang sebelumnya yaitu nikmat kemerdekaan. Ya kalau masalah dibebaskan dari penjajahan itu masalah simpel sih Pak. Belanda tiba-tiba diserang Jepang, bubar, Belandanya kabur, Jepang berkuasa. Gampang kok bagi Allah kalau ngusir Jepang, Amerika ngebom atom aja tuh, Nagasaki dan Hiroshima, bom, hancur gitu kan, Jepangnya pulang kampung. Ya kita pada pulang nih, yuk kita proklamasi, selesai gitu Pak. Sesimpel itu gitu kan. Nah cuman yang nggak simpel, gimana menyatukan dari Sabang sampai Merauke, dari 250 kerajaan yang macam-macam itu jadi satu bangsa. Itu kalau bukan Allah ya nggak bisa menyatukan. Makanya dikatakan nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan. Nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kamu adalah orang yang bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat dari Allah kamu jadi saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Cukup pidato saya hari ini, pidato proklamasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.